Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak. Hari ini kita belajar tema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia tentang iklan. Untuk lebih jelas apa itu iklan, berikut materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas pengertian iklan. Yang kedua, ciri-ciri bahasa iklan. Yang ketiga, unsur-unsur iklan. Yang keempat, cara menentukan dan membuat isi iklan media cetak. Selanjutnya, perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Dan yang terakhir, langkah-langkah membuat iklan media elektronik. Semua materi pelajaran ini akan dibahas dalam video yang akan Bapak sajikan. Untuk itu, selamat menyaksikan dan simak baik-baik, karena di akhir video akan Bapak beri soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Pengertian iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Perhatikan contoh iklan layanan masyarakat berikut. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat, "Mari, jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengonsumsi buah dan sayuran." Tujuan iklan di samping adalah agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat mengajak. Kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan, "Ayo" dan "marilah". Ketiga, ditulis secara menarik. Yang keempat, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Selanjutnya, unsur-unsur iklan. Ada beberapa bagian atau unsur yang harus diperhatikan ketika membuat iklan agar iklan tersebut efektif dan dapat menarik perhatian masyarakat. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan ketika membuat iklan. Pertama, headline atau judul iklan. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Kedua, subjudul, merupakan gambaran garis besar produk. Ketiga, visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Keempat, isi iklan. Biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Yang kelima, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Selanjutnya, menentukan isi iklan di media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Perhatikan contoh iklan berikut. Iklan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya, mengidentifikasi iklan media cetak. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut.
Ayo, ingat kembali unsur-unsur iklan yang telah kamu pelajari di pembelajaran sebelumnya. Sebuah iklan terdiri atas: pertama, judul; kedua, subjudul; ketiga, isi; keempat, komposisi warna; kelima, gambar yang menarik; serta keenam, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Perhatikan contoh iklan berikut. Gambar iklan menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan. Kalimat iklan singkat dan memiliki slogan yang mudah diingat pembaca. Kalimat iklan sangat menarik. Jadi, iklan ini merupakan iklan yang efektif. Selanjutnya, membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik dan efektif. Iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Pertama, buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Kedua, buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Keempat, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran. Perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Iklan berfungsi untuk mempromosikan suatu produk kepada masyarakat. Iklan juga bersifat mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Media iklan adalah sarana yang digunakan untuk menyebarluaskan iklan. Berdasarkan medianya, iklan digolongkan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang dimuat di media cetak, seperti koran, majalah, tabloid, dan brosur. Iklan media cetak menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. Iklan media elektronik adalah iklan yang dimuat di media elektronik, seperti televisi, radio, dan internet. Iklan media elektronik menyampaikan informasi dalam bentuk suara atau audio dan gambar yang bergerak atau visual. Ciri-ciri iklan pada media elektronik. Ciri-ciri iklan pada media elektronik antara lain disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video, disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal atau non-formal, menggunakan kalimat yang singkat dan padat, menggunakan intonasi yang tepat, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Iklan media cetak disampaikan tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Iklan media elektronik, iklan yang dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Iklan media elektronik menggunakan bahasa formal maupun non-formal. Persamaan dari iklan media cetak dan media elektronik sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya.
Menentukan isi pada iklan media elektronik. Untuk dapat memahami isi iklan pada radio, dengarkanlah iklan dengan saksama. Sedangkan pada televisi, kita harus melihat, dengar, dan bacalah teks yang disajikan dengan saksama. Kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik, karena biasanya disampaikan dalam waktu yang singkat. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif. Kalimat persuasif maksudnya adalah kalimat yang bersifat mengajak yang ada pada iklan tersebut. Kata kunci pada iklan elektronik. Kata kunci iklan merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Perhatikan beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan berikut. Jenis iklan pariwisata. Biasanya, pada iklan pariwisata menggunakan kata kunci tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Jenis iklan produk makanan sehat. Kata kunci yang bisa kita temui untuk jenis iklan produk makanan sehat yaitu sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Selanjutnya, jenis iklan produk obat pencernaan. Biasanya menggunakan kata kunci ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan iklan. Unsur-unsur sebuah iklan terdiri dari judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Yang diperlukan dalam iklan pada media elektronik yaitu: yang pertama, unsur-unsur iklan. Kedua, naskah. Kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan masyarakat dan memiliki daya tarik yang kuat. Yang ketiga, sketsa gambar berdasarkan naskah yang kita buat. Keempat, mempersiapkan pemeran atau tokoh dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah. Judul selanjutnya, membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik yaitu: pertama, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Ketiga, menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. 4. Berlatih sesuai naskah yang telah dibuat. Berikut ini adalah contoh rancangan iklan. Tema: pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Judul: Pemuda Generasi Bangsa. Jumlah pemeran ada 6 orang. Karakter tokoh berasal dari berbagai suku bangsa dan karakter sifat yang berbeda-beda. Rancangan naskahnya, ada 6 orang pemuda berasal dari berbagai suku di Indonesia. Pemuda 1 berasal dari suku Papua, pemuda 2 berasal dari suku Jawa, pemuda 3 dari suku Minang, pemuda 4 dari suku Bali, pemuda 5 dari suku Minahasa, dan pemuda 6 dari suku Tionghoa. Setiap pemuda menyuarakan sebuah kalimat semboyan tentang persatuan dalam keragaman suku bangsa. Sebagai penutup, ke-6 pemuda menyerukan kalimat sebagai ikrar persatuan. Pembelajaran selanjutnya, memperagakan iklan yang telah dibuat. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan yaitu: 1. Iklan yang dipasang harus tepat sasaran. 2.
Memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat, misalnya media cetak atau media elektronik. Ketiga, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Keempat, membuat perhitungan biaya yang teliti. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menampilkan iklan di depan kelas. Pertama, menampilkan dengan percaya diri. Kedua, menggunakan suara yang jelas. Ketiga, memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. Keempat, menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Selanjutnya, perhatikan iklan berikut. Iklan ini adalah contoh memperagakan iklan layanan masyarakat. Semua tokoh dalam iklan ini akan mengatakan, "Kami bersatu sebagai bangsa Indonesia, generasi penerus cita-cita tanah air. Berbeda bukanlah perpecahan, rela berkorban demi bangsa dan negara."